wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahira Nanta dengan NIM 4444240125 dari kelas 4C. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu RAL dan RAK satu faktor. Jadi untuk rancangan acak lengkap atau RAL satu faktor itu adalah rancangan percobaan yang digunakan ketika penelitian hanya memiliki satu faktor perlakuan dan seluruh unit percobaan dianggap homogen atau seragam. Pada rancangan ini, setiap perlakuan diberikan secara acak ke seluruh unit percobaan agar mengurangi bias dan hasil penelitian lebih akurat. Selanjutnya, untuk rancangan acak kelompok atau RAK satu faktor itu adalah rancangan percobaan yang digunakan jika penelitian cuma punya satu faktor perlakuan, tetapi kondisi unit percobaannya tidak homogen. Karena itu, unit percobaan dibagi dulu ke dalam beberapa kelompok atau blok yang kondisinya mirip, supaya hasil penelitian lebih akurat. Nah, setelah dikelompokkan, setiap perlakuan diberikan secara acak pada tiap kelompok. Selanjutnya, kita akan melakukan pengujian RAK dan RAL satu faktor, yang dimana untuk RAL satu faktor sendiri berjudul pengaruh pemberian pupuk kompos terhadap pertumbuhan tanaman bayam, dan untuk RAK itu pengaruh jenis umpan terhadap hasil tangkapan pancing dasar di perairan Marore, Kecamatan Kepulauan Marore, Kepulauan Sangihe. Jadi di sini ada tabel perlakuan umpan dengan 4 kelompok, di mana perlakuan pertama itu cumi-cumi, kedua layang, tongkol, dan selar. Di sini yang pertama kita cari totalnya dari setiap perlakuan dan setiap kelompok, lalu rata-ratanya dan grand totalnya. Caranya untuk total dari perlakuan itu dia pakai sama dengan sum, terus kita tarik dari kelompok 1 sampai kelompok 4, enter, terus nanti tinggal diklik 2 kali aja di sini, bawahnya akan ngikut untuk hasilnya. Kalau rata-rata itu adalah sama dengan average, terus kita tarik juga dari kelompok ini 1 sampai 4, enter, dan nanti tinggal di gini, klik 2 kali lalu akan ngikutin yang bawah. Untuk grand total itu dia sum juga, terus ditarik semuanya dari K1 P1 sampai K4 P4, enter aja. Untuk total dari setiap kelompok itu sama juga sum, terus dia ditariknya dari P1 sampai P4 ke bawah seperti ini. Nah, selanjutnya ini ada tabel ANOVA RAK satu faktor. Yang pertama kita harus cari FK-nya. FK itu sama dengan, di sini rumusnya adalah Sumski total grand total, berarti sama dengan Sumski, terus kita ambil grand totalnya tadi di atas ini, terus di dalam ditutup kurung, terus dibagi T-nya 4 dikali R-nya juga 4, enter. Ini udah dapat FK-nya, lalu kita cari DB-nya. DB total itu sama dengan DB perlakuan dulu. DB perlakuan itu T dikurang 1, berarti langsung aja sama dengan T dikurang 1. Kelompok itu R dikurang 1, R atau kelompok ini dikurang 1. Untuk galatnya itu sama dengan T dikurang 1 atau yang tadi nih ya, sama aja ini, terus dikali dengan R dikurang 1, berarti sama dengan yang tadi ya, yang DB kelompok tadi. Ini aja dikali ya, terus di enter. Udah dapet DB totalnya itu sama dengan T dikali R dikurang 1 K-nya, terus kita cari JK totalnya sama dengan Sumski. Nah, ini grand totalnya, grand total
tutup dibagi R dikurang FK sorry dikurang FK jika T itu ya, atau misalnya kita pakai ini sama dengan Samski dalam kurung ini kurung dikurangin FK. Kita dapat, terus kita cari JK perlakuannya sama dengan Samski, terus kita ambil ini total perlakuannya, terus dibagi, ditutup kurung dulu, dibagi sama R, tutup kurung, dikurang FK, terus dia di depannya juga dikasih buka kurung gini. Udah dapat, terus JK kelompok. Untuk JK kelompok itu sama dengan Samski. Total kelompoknya ini yang di atas kita ambil ini, terus ditutup kurung dibagi T, tutup kurung, terus dikurangin sama FK. Di depan sini juga dikasih buka kurung. Udah, enter, dapat JKK-nya. Terus yang terakhir adalah JK Galet ya. JK Galet itu sama dengan, dia nggak usah pakai Samski, langsung sama dengan aja JKT dikurangin JKP dikurangin JK kelompok. Nah, udah dapat, kita cari KT. Untuk KT perlakuan itu rumusnya adalah sama dengan JKP ini dibagi dibagi DB perlakuan. Nah, terus selanjutnya juga sama dengan JK kelompok dibagi DB kelompok. Untuk JK Galat juga JK Galat dibagi DB Galat. Lanjut, untuk F hitung perlakuan itu sama dengan KTP dibagi KTG. KT perlakuan dibagi KT Galat. KT perlakuan dibagi KT Galat. Udah dapat, terus untuk F hitung kelompok itu sama dengan KT kelompok dibagi KT Galat. Udah dapat, terus kita cari F table-nya. Untuk F table yang 0,05 di perlakuan itu sama dengan VinV 0,05-nya, kita ambil KT perlakuan, DB perlakuan, DB Galat. Nah, udah dapat, yang 0,01 juga sama dengan VinV. Terus 0,01, DB perlakuan dibagi DB Galat. DB Galat.
Nah, udah dapet. Terus yang kelompok itu sama aja fin-v, bedanya hanya dia memakai db kelompok, koma db kelompok, lalu koma lagi db galat. Yang ini juga sama dengan fin-v, db kelompok, koma db galat. 0,01 dulu. Koma db kelompok, koma db galat. Nah, ini udah dapet. Berarti bisa dilihat bahwa F hitung dan F kelompok ini lebih besar dibanding F hitung lebih besar dibanding F table. Berarti berbeda nyata. F hitungnya juga lebih besar daripada 0,01 yang berarti berbeda sangat nyata. Terima H1 dan tolak H0, lalu diperlukan juga uji lanjut. Kita akan melakukan analisis lagi menggunakan DSAT. Jadi kita buat dulu tabelnya, perlakuan, kelompok, dan hasil tangkapannya. Jadi ini kelompoknya 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, dan perlakuannya P1 sebanyak 4 kali, P2 sebanyak 4 kali, P3 sebanyak 4 kali, P4 sebanyak 4 kali. Jadi ini tuh caranya, tinggal ini kan udah saya isi ya, jadi sisa yang P4. Ini yang P4 kita blok, terus Ctrl C, terus kita giniin, dan ini tuh harus paste menggunakan transpose ini. Nah, udah kayak gini, lalu kita buka DSAT-nya itu, pencet file, di recent dan DSAT. Tadi karena saya sudah masukin, jadi langsung aja ke adds in, lalu ANOVA, dan kita pilih, kita blok tabel tadi, pencet OK. Terus one factor, 1 year and location. Terus karena ini RAK berarti randomize block, 1 year and location. Langsung pencet OK. Bloknya kelompok, first factornya perlakuan umpan, dan yang mau dianalisis adalah hasil tangkapannya. Pencet OK. Nah, ini bisa dilihat hasilnya. Di sini kita lihat dulu. 1, 3, 6, 5, 8, 19, 2, 1, 4. Ini bisa dilihat di sini sama 58, 136, 19, dan 214. DB-nya 339 dan 15. Ini bisa dilihat 339 dan 15. Lalu 19, 45. Ini bisa dilihat juga sama hasilnya. Berarti hitungannya ini benar. Selanjutnya kita akan melakukan, untuk SPSS sendiri kita ke variable view-nya, lalu kita masukkan ini variable dependent-nya, tangkapan ikan, terus kelompok, dan jenis umpan. Nah, di sini value-nya kita yang tangkapan ikan itu nggak usah diisi. Terus untuk kelompoknya itu kita masukin value nomor 1, berarti kan K1, labelsnya adalah K1. Terus kita add. Selanjutnya sampai K4, karena tadi kita kelompoknya ada 4, berarti sampai 4. Add 3, terus K3, add terus 4, K4, terus kita add chat. Oke. Terus jenis umpannya juga, tadi kan ini berarti perlakuannya berarti 1 itu P1, add 2 itu P2, add 3 itu P3, add 4 itu P4. Kita add
terus pencet OK, terus kita ke data view dan kita balik lagi ke Excel. Nah, tadi dari sini, dari yang hasil tangkapan ini, kita copy ini, Ctrl C, terus ke yang IBM-nya, ini, masukin di tangkapan ikannya, terus kita paste with variable names. Nah, udah masuk kelompoknya, ini tinggal kita tulis aja. Tadi kan udah dimasukin ya, jadi tinggal 1, nanti dia akan otomatis jadi kayak gini. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Lalu jenis umpannya berarti 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 4. Nah, kalau udah diiniin, langsung analyze aja ke ini general linear model, ini variate, terus dependent variable-nya, tangkapan ikan, fix vektornya, kelompok, dan jenis umpan. Masukin. Terus ke model, itu ambil build terms, type-nya main effect, terus kita masukin jenis umpan dan kelompoknya, continue, terus kita ke post hoc, ini kita masukin kelompok jenis umpan, terus Duncan, continue, lalu ke option, descriptive statistik sama homogeneity test, terus ini 0,05 udah, jadi sebenarnya ini ada 0 di depannya, continue, dan kita pencet OK. Nah, ini udah jadi hasilnya seperti ini. Berdasarkan hasil uji lanjut Duncan pada variabel tangkapan ikan, baik faktor kelompok maupun jenis umpan, ini menunjukkan adanya perbedaan hasil tangkapan ikan. Nah, pada faktor kelompok itu rata-rata tangkapan ikan tertinggi terdapat pada K1, diikuti K4, K3, K2, terus kelompok K2 dan K3 itu berada pada subtes yang sama, sehingga hasilnya itu tidak berbeda nyata. Sedangkan K4 dan K1 itu juga tidak berbeda nyata karena berada pada subset yang sama. Namun, kelompok pada subset pertama berbeda nyata dengan kelompok pada subset kedua. Jadinya K1 dan K4 itu menghasilkan tangkapan ikan yang lebih tinggi dibandingkan K2 dan K3. Terus pada faktor jenis umpan, rata-rata tangkapan ikan tertinggi itu pada perlakuan P1, lalu P2, P3, dan P4. Perlakuan P4 dan P3 itu tidak berbeda nyata karena berada pada subset yang sama, begitu juga P3 dan P2. Namun P1 itu berada pada subset sendiri, jadinya berbeda nyata dibandingkan perlakuan lainnya dan memberikan hasil tangkapan ikan paling tinggi. 5 perlakuan dan 4 ulangan, dimana perlakuannya itu dosis pupuk kompos, ulangannya sebanyak 4 kali, pengaruhnya terhadap data lembaran daun tanaman. Nah, di sini pertama-tama kita cari totalnya dulu. Jadi cara carinya adalah tinggal sama dengan sum, terus kita tarik dari U1 sampai U4, tinggal enter. Terus nanti tinggal ditarik aja ke bawah dari ini, tinggal ditarik ke bawah, nanti dia bakal ngikut. Terus kalau rata-rata itu dia sama dengan average, terus tinggal ditarik juga sama dia dari U1 sampai U4 sama dengan average dari salah dan kalau ini ada 15. Ini sama dengan tinggal average
terus kita tarik gini, di enter, nanti tinggal dipencet 2 kali gini, dia bakal ikut semuanya. Terus kalau yang average yang semuanya itu tinggal di gini, average juga, terus kita tarik dari sini ke sini, di enter. Terus sudah dapat. Kalau untuk grand total itu dia sum. Terus kita ambil semua datanya dari U1 perlakuan 1 sampai U4 perlakuan 5, enter. Untuk total ini juga sama, pakai sum, terus tarik dari P1 sampai P5. Terus di sini ada tabel ANOVA-nya. Untuk FK-nya itu rumusnya adalah kita pakai SUMSKI, terus total keseluruhannya tadi kita ambil ke atas ini, terus kurung kita bagi T dikali R. T itu tarafnya dikali R nya. Ini jangan lupa ditambahin dalam kurung ini, enter. Udah dapat FK-nya. Terus selanjutnya DB perlakuan itu T dikurang 1, langsung aja sama dengan T dikurangin 1, dapat. Terus galatnya T dalam kurung R dikurang 1, T dalam kurung dikali dalam kurung R dikurang 1 kurung. Ini udah dapet. Terus totalnya itu T kali R dikurang 1, berarti T dikali R kurang 1. Nah, udah dapat. Terus kita cari selanjutnya untuk JKP itu dia sama dengan SUMSKI juga. Terus kita ambil datanya ini, terus ditutup kurung, dibagi R-nya itu dia ada 4, R-nya 4. Terus ditutup kurung lagi, dikurangin sama FK-nya. Ini di depannya ditambahin gini. Ini udah dapat. Terus JKG-nya itu dia adalah JKT dikurang JKP. Udah dapat. Terus KTP itu dapat dari JK perlakuan dibagi DB perlakuan, berarti langsung aja sama dengan ini dibagi sama ini tuh. Terus JKP dibagi 4, tinggal 13,5. Terus yang ini adalah KTG itu JK Galat ini dibagi
ini terlalu banyak angkanya, diturunin dikit ya, di 2 angka di belakang koma. Terus untuk F hitungnya, dia itu KTP dibagi KT perlakuan dibagi KT galat, sama dengan KT perlakuan dibagi KT galat. Nih, ini angkanya kita turunin lagi jadi 2 angka di belakang koma. Untuk F itu sama dengan fin V 0,05 terus koma DB perlakuan, koma DB galat. Terus yang ini juga Vinci. Terus DB perlakuan ini dulu 0,01 koma DB perlakuan, koma DB galat. Bentar, MP-nya kita kurangin lagi. Iya, segini. Nah, selanjutnya kita ke DSAT. Karena F hitung lebih besar daripada F table, maka H1 diterima, H0 ditolak dan perlu uji lanjut, yang artinya berbeda nyata. Dan F table pada 0,01 itu juga lebih kecil dibanding F hitung, yang berarti berbedanya sangat nyata dan diperlukan untuk uji lanjut. Untuk uji DSHT itu dia caranya pencet file, lalu ke recent dan pencet DSAT-nya. Karena saya udah dimasukin jadi langsung ke home, terus add in ANOVA. Lalu sebelumnya kita harus buat dulu tabel seperti ini: perlakuan pupuk, ulangan, dan data tinggi tanaman. Nah, ini tuh caranya tinggal di ini aja, di blok kayak gini, CTRL-C, lalu di copy di sini, tetapi kopinya itu copy transpose. Jadi dia yang ini, jadi dia langsung ke bawah gitu. Ini udah saya buat tabelnya, jadi tinggal dimasukin aja adds in ANOVA, terus kita select semuanya ini yang tabel tadi, pencet OK. Lalu karena ini cuma satu faktor, jadi one factor, 1 year and location. Terus karena ini RAL, jadi completely randomized. Pencet OK. Langsung kita to be analyzed-nya data tinggi tanaman. First factor-nya itu perlakuan pupuk. Oke. Ini bisa dilihat SS itu 53,7, berarti tidak berbeda jauh dari sini yang hasilnya CKP-nya itu 54. Terus F hitungnya itu 13,2, ini sama 13,28. Terus 4, 15, dan 19 ini sama, DB-nya 4, 15, dan 19. Ini 53,7, 15,25, 68,9. Ini sama aja, tidak berbeda jauh angkanya, 54, 15, dan 69, dan 69. Uji lanjutan menggunakan SPSS itu pertama kita ke variable view, terus masukin faktornya pupuk dan tinggi tanaman, dependent variable-nya tinggi underscore tanaman karena tidak boleh memakai spasi. Untuk value-nya ini kita masukkan, jadi di sini ada karena ada 5 perlakuan, jadi digunakan sampai 51 value-nya, dan labelnya itu adalah perlakuannya, berarti P1 sampai P5 nanti tinggal di add aja, pencet OK. Terus kita kembali ke data yang tadi, data tinggi tanaman ini, terus kita copy semuanya, semua datanya, tinggal di copy, CTRL-C, terus kita ke sini,
ke data view di bagian tinggi tanaman ini, tinggal paste with variable names. Nah, ini tuh udah langsung otomatis karena tadi di variable view-nya kita udah bikin value-nya ini. Jadi nanti kita di data view itu tinggal masukin angka yang tadinya aja. Ini kan perlakuan 5, berarti tinggal pencet 5. Nanti dia akan otomatis jadi P5 seperti ini. Nah, setelah itu kita ke bagian analyze, ke bagian compare means, dan one way ANOVA. Kita masukkan dependent listnya, itu pupuk faktornya terbalik. Dependent listnya tuh tinggi tanaman, faktornya adalah pupuk post hoc, terus Duncan dan continue. Lalu oke. Nah, ini udah jadi. Di sini bisa dilihat berdasarkan hasil uji ANOVA pada data tinggi tanaman diperoleh nilai F hitung sebesar 13,205 dengan nilai signifikasi 0,000 lebih kecil dibanding 0,05. Berarti hal ini nunjukin kalau perlakuan jenis pupuk ini memberikan pengaruh yang nyata terhadap tinggi tanaman sehingga H0 ditolak dan H1 diterima. Hasil uji lanjut Duncan menunjukkan adanya perbedaan antar perlakuan. Nah, perlakuan P4 ini memiliki rata-rata tinggi tanaman tertinggi yaitu 20,5.000 diikuti P3 sebesar 19,2500, P2 sebesar 17,7500, P5 sebesar 16,7500 dan P1 sebesar 16. Nah, perlakuan yang berada pada subset yang sama ini menunjukkan bahwa dia itu tidak berbeda nyata, sedangkan perlakuan pada subset yang berbeda menunjukkan perbedaan nyata terhadap tinggi tanaman.